Shalom, wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah wanita Deborah hari ini, hari Rabu. Kita ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau belajar daripada firman Tuhan. Biar Tuhan siapkan setiap hati kami, urapilah hamba-Mu, urapi ibu-ibu semua yang mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kebenaran dalam hidup kami, dan kami mau membuka hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita baca firman, mari kita serukan dulu moto Hagios kita 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Hagios Family, bulan ini adalah bulan tentang kasih, di mana sepanjang tema tahun ini kita belajar tentang kasih Bapa yang kira harus kita hidupi, kita bertumbuh, dan kita boleh menjadi berkat dengan kasih Bapa untuk dalam rumah tangga, keluarga kita, maupun dalam hubungan dengan orang lain. Mari kita baca dulu kembali firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16. Tidak asing lagi ayat ini bagi kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema kekuatan kasih. Kekuatan kasih daripada Bapa, yang tadi sudah kita baca, bahwa Bapa menyuruh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini, buat setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Inilah kekuatan kasih Bapa yang sangat besar untuk umat manusia, kita semua, ya, untuk keselamatan, untuk pemulihan, untuk pengampunan dosa, ya. Kekuatan kasih Allah yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita, memulihkan kehidupan kita, sehingga firman Tuhan katakan bahwa Dia yang telah melayakkan kita, sehingga kita bisa memanggilnya Aba, ya Bapa. Itu kekuatan kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kita, ya. Hati Bapa adalah hati yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang mengampuni segala dosa. Nah, ada beberapa hal untuk kekuatan kasih itu hidup, bergerak, bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari yang terakhir di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah kondisi keadaan dunia hari-hari terakhir dikatakan akan makin sukar. Ya, manusia akan mengalami kehilangan kasih, krisis kasih, ya.
Jadi pagi hari ini ya mari kita belajar firman Tuhan untuk kita menemukan sebuah kekuatan kasih yang akan terus hidup, akan terus bergerak, akan melakukan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita secara pribadi, secara khusus buat semua wanita yang mendengarkan firman pada pagi hari ini, bahwa kasih memiliki sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ya mari kita belajar tentang hal ini. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan supaya kekuatan kasih itu hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih sebagai fondasi. Ya, fondasi. Ya. Kasih sebagai fondasi, kita baca dalam Efesus 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih menjadi fondasi. Ya, di sini katakan bahwa Kristus yang hidup di dalam hatimu, ya, dan kamu berakar. Ya, berakar ya seperti pohon, sebuah pohon yang besar, ya, pasti dia memiliki akar yang sangat kuat, yang sangat dalam. Ya, kehidupan kekristenan kita harus memiliki fondasi yang kuat. Ya, bagaikan akar pohon yang kuat, yang merambat ke dalam untuk mendapatkan sumber-sumber mata air buat kehidupan pohon itu sendiri, atau sebuah bangunan, rumah yang akan dibangun harus memiliki fondasi yang kuat sehingga bangunan itu bisa dibangun dan bangunan itu kuat. Demikianlah kehidupan kekristenan kita, ya. Untuk kita memiliki sebuah kekuatan kasih dari Bapa itu hidup bergerak dalam kehidupan kita untuk menghadapi keadaan situasi dunia di hari-hari terakhir ini, dunia yang kehilangan kasih. Tetapi orang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kasih Bapa harus hidup di dalam hidup kita, diam di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Kristus diam di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu akan ada hidup juga di dalam kehidupan kita, bergerak di dalam kehidupan kita. Saya mau bicara tentang berakar di dalam kasih. Ya, berakar dalam kasih, kita harus menemukan sumber mata air kasih, yaitu kasih Bapa itu semakin dalam, semakin dalam. Ya, kita menjadi orang percaya, anak Tuhan. Ya, kita harus memiliki ini. Ya, kita menemukan sumber mata air. Ya, haus dan lapar akan kasih Bapa itu semakin dalam lagi, semakin kita menyerap. Ya, menyerap tentang kasih Bapa itu terus memenuhi kehidupan kita. Ya, kita semakin mengenal kasih Bapa itu terisi penuh, melimpah di dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan kasih Bapa. Ya, kalau akar yang menemukan sumber-sumber mata air, itu pohon itu akan bertumbuh subur karena dia berada dekat sumber, dia menemukan sumber mata air itu. Demikian kehidupan kita juga, kalau kita menemukan sumber air kehidupan kita, yaitu Bapa kita yang di surga, ya, kita juga akan mengalami pertumbuhan rohani kita yang bertumbuh subur, bertumbuh kuat, bertumbuh segar sampai kehidupan yang menghasilkan buah. Kalau tentang menjadikan sebuah bangunan, ya, bangunan yang kuat, ya, fondasinya yang kuat, ya, itu kasih Bapa yang penuhi kita itu kita jadikan sebagai fondasi, itu akan menjadi kuat kehidupan pertumbuhan rohani kita. Ya, jadi perlu kita perhatikan ini Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, ya, supaya kita memiliki kekuatan kasih yang terus hidup, yang terus bekerja, yang terus bergerak di dalam kehidupan kita secara manusia rohani, manusia batinnya kita melimpah penuh dengan kasih Bapa. Di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19 adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Firman-Nya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah adalah kasih. Ya, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah berarti kita dipenuhi dengan kasih Bapa melimpah, penuh di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, yang dikatakan sekalipun ia melampaui segala akal, ya, secara akal manusia, kasih Bapa yang memenuhi kita itu sanggup menerobos akal manusia. Ya, terbatas manusia, kasih manusia itu terbatas, ya. Kalau kita disakiti, kita masih mudah kecewa, ya, sakit hati, ya, kepahitan, ya, itu masih manusiawi. Tetapi kalau ada kasih Bapa di dalam kehidupan kita, hidup di dalam hati kita, hidup kita, itu kekuatan kasih itu dapat menerobos, ya, mengampuni, memaafkan, menerima. Itu kasih Bapa. Kalau secara akal manusia, balas kejahatan. Kalau dia buat baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya bisa berlaku seperti itu juga, tidak. Tapi ajaran Kristus, firman Tuhan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kasih Bapa yang memenuhi hidup kita, ya, itu akan menerobos kepada akal manusia tak terbatas. Ya, kasih Allah kalau sudah memenuhi hidup kita, kita mampu, kita kuat, kita sanggup untuk memaafkan, kita sanggup untuk mengampuni. Amin. Ya, inilah kekuatan bagi kita, terutama wanita-wanita yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Ya, kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Bapa memenuhi kehidupan kita, bergerak, ya, bagaikan mesin motor, ya. Jadi kasih itu yang menggerakkan, ya, menggerakkan kita untuk melakukan perintah Tuhan, menggerakkan hati kita untuk memberi pengampunan, bisa mengasihi, bisa memaafkan. Amin. Itu kasih yang hidup di dalam kita, itu bergerak dalam hidup kita dengan kita bisa mengasihi, bisa rendah hati, kita bisa lemah lembut, kita bisa sabar, ya. Kekuatan kasih itu harus bertumbuh, ya, dan berbuah. Kalau bangunan fondasinya sudah dibangun, sudah ada, berarti bangunan itu akan segera berdiri, bertumbuh dan berbuah. Kehidupan kita, yang kehidupan rohani yang akan dibangun, bertumbuh dan menghasilkan buah. Hidup bersama, hidup bersatu, itulah sebuah kekuatan kasih yang luar biasa, ya, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga itu. Hidup rukun, ya. Hidup bersatu, hidup bersama-sama, saling mengasihi, ya. Hidup di dalam kesatuan, ya. Firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kekuatan kasih yang luar biasa. Amin. Di kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Kalau keluarga bersatu, keluarga penuh kasih, suami istri bersatu, saling mengasihi, saling memaafkan, saling merangkul lagi kembali, ya. Orang tua dengan anak penuh kasih, rangkulan lagi, hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan katakan di situ kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Inilah kekuatan kasih, kasih dari Bapa yang memenuhi kehidupan kita, ya. Dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, ya, segala hal ke arah Dia, ya. Kasih kita bertumbuh dalam segala hal,
Ya, kasih kita harus bertumbuh dalam segala hal. Ya, baik kasih kita kepada keluarga kita, kasih kita di tengah pekerjaan kita, kasih kita ketika kita melayani Tuhan, itu akan nampak. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, ya, dasarnya, fondasinya yang kuat itu adalah kasih. Kita memberi, kita bisa memberi karena kasih. Kita melayani pekerjaan Tuhan itu karena ada kasih. Kasih Bapa dalam kita. Kita mengasihi keluarga kita. Suami istri saling mengasihi. Orang tua dengan anak saling mengasihi. Karena ada kasih Bapa, kasih Tuhan yang kuat itu memenuhi pribadi lepas pribadi. Kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Kekuatan kasih itu luar biasa. Itu katakan bahwa bagaikan embun yang di Bukit Hermon mengalir sampai ke Bukit Sion. Luar biasa, jaraknya berapa kilometer itu ya. Itu sebuah kekuatan kasih bisa menerobos. Ya, sehingga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kekuatan kasih Bapa yang memenuhi hidup kita itu bergerak, ya, menerobos, ya, hal-hal yang mustahil, ya, itu menjadi hal-hal yang tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi dunia untuk mengasihi berat, kalau dia mengasihi, aku juga mengasihi. Tidak, ya, kekuatan kasih dapat menerobos, ya, hal-hal yang mustahil, ya, kita bisa lakukan, kita kerjakan, ya, agar berkat-berkat Tuhan itu tercurah, ya, bagi kita secara pribadi di tengah-tengah rumah tangga keluarga, bahkan kehidupan kita boleh menjadi berkat. Ya, daripadanya lah, ya, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, bertumbuh, dibangun di dalam kasih. Kerohanian kehidupan kita bertumbuh, dibangun di dalam kasih. Mari para wanitanya Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, para wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan, wanita Deborah, semua wanita yang mendengarkan firman Tuhan. Sebagai kesimpulannya, mari kita terima kasih Bapa, rasakan dan alami kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Ya, dengan kita semakin melekat, dekat dengan Tuhan, semakin punya saat-saat teduh dengan Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu sumber kekuatan kasih, ya, bagi kita. Ya. Dia Bapa yang tidak akan berubah kasihnya dalam kehidupan kita. Dia tetap mengasihi kita. Mari kita pun mengasihi Tuhan, ya, mengenal Dia lebih lagi, ya. Biar kasih Bapa penuh melimpah di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Aplikasikan kasih Bapa itu dapat menyentuh orang-orang di sekitar kita, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Biar kasih Bapa yang hidup di dalam kita bergerak itu bisa menyentuh banyak orang, menjadi berkat. Kekuatan kasih yang sanggup memulihkan di dalam segala hal, ya, tengah-tengah rumah tangga, keluarga, ya, hubungan yang penuh dengan kasih, dalam pelayanan, mengerjakan segala pekerjaan dengan penuh kasih, ya. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Firman bilang begini, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Allah adalah kasih, kasih akan dalam kekekalan. Ya.
Bahkan 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan hari ini, pagi hari ini, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapa, itu terus bekerja di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Miliki kerinduan, lapar haus akan Tuhan, biar kasih Bapa itu bertumbuh, bergerak, hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita melakukan apa saja di dalam segala hal yang kita lakukan, kerjakan, fondasinya adalah kasih Bapa. Biar kasih Bapa itu bisa menjangkau, menjamah, menyentuh setiap hati orang-orang yang kita jumpai. Kasih Bapa yang diperkenalkan, kasih Bapa yang disodorkan. Biar Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita memberi hidup kita, mempersembahkan seluruh hidup kita, biar kita dipenuhi dengan kasih Bapa. Biar pada pagi hari ini kita mendapatkan kasih Bapa itu memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa bersyukur. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami lebih lagi kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kami lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Tuntun kami Tuhan, biar kekuatan kasih Bapa itu nyata, hidup, bergerak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jamah dan berkati semua wanita-wanita, ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa dapat menyentuh setiap hati, menyentuh kami pagi hari ini dengan kasih-Mu Bapa, dan hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Biar kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan, kebahagiaan, menyertai dan memberkati rumah tangga, keluarga kami, umat-Mu, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya dimanapun berada. Kami mau menikmati kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.